Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini kita akan mulai mempelajari bagaimana membuat warna dan tekstur tentunya. Kita akan mencoba membuat tekstur kayu ya kepada kursi yang telah kita buat di video sebelumnya. Baik, kita langsung saja. Untuk membuat tekstur, kita akan masuk ke menu shading di sini ya. Teman-teman bisa masuk, klik kiri di sini. Nah, maka kita diberikan sebuah node ya, dua buah node yaitu material output dan principal BSDF. Nah, jadi kita akan mengeditnya dari node-node yang telah diberikan ini. Nah, di sini ada base color, ada subsurface, ada metallic, kemudian specular, roughness, ya, dan sebagainya. Baik, nah saya tidak akan menjelaskan itu satu persatu, ya nanti mudah-mudahan teman-teman memahaminya setelah kita praktekkan. Baik, nah caranya untuk melihat perubahan warna dan tekstur, teman-teman bisa masuk ke viewport material. Baik, nah jadi nanti seperti ini, karena ini masih warnanya masih putih ya, base colornya. Misalnya kalau kita ubah menjadi warna yang lain, maka akan berubah juga. Baik, pada dasarnya prinsipal BSDF yang di sini sama dengan yang ada di material properties. Ini sudah kita pelajari dalam video sebelumnya. Kita kemarin mengganti warna di sini ya. Nah, pada dasarnya ini sama saja. Kemudian di bawahnya juga ada menu-menu seperti subsurface dan lain-lain yang sama dengan menu-menu yang ada di shading ini. Namun di dalam shading ini diberikan sebuah tempat untuk kita menambahkan node-node yang lain yang membuat kita leluasa. Nah, jadi kita membutuhkan node-node yang lain untuk membuat tekstur kayu. Baik, teman-teman tinggal ikuti saja. Tapi sebelum itu, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana caranya untuk menggeser-geser tampilan dan zoom in, zoom out yang ada di layar di bawah ini. Di kotak yang ada di bawah ini namanya shader editor ya. Untuk mengatur tampilan layar, teman-teman bisa menggunakan scroll untuk zoom in dan zoom out. Kemudian teman-teman bisa gunakan klik drag di bagian tengah mouse untuk memindahkan tampilan, menggeser tampilan seperti ini. Ya, pada dasarnya hampir sama juga dengan tampilan yang ada di layout. Baik, kita akan mulai untuk membuat tekstur kayu pada kursi ini. Nah, kita akan masukkan sebuah node ya, node-node yang lain maksudnya. Caranya, teman-teman tekan Shift A, ya nanti akan keluar add seperti ini. Nah, lalu teman-teman search, tuliskan noise texture. Nah, nanti teman-teman langsung klik kiri, posisikan kira-kira di sini ya. Nah, karena kita akan mengeluarkan color ramp di sini. Baik, kemudian di samping noise texture, kita Shift A kembali, kita masukkan mask grab texture. Ya. Lalu kita koneksikan high ini dengan vektor ya. Kemudian teman-teman selanjutnya mengaktifkan terlebih dahulu yang disebut dengan node wrangler. Teman-teman masuk ke edit, lalu preferences, kemudian teman-teman bisa search di Blender Preferences. Di sini tuliskan node wrangler. Nah, jadi lalu kita checklist, kalau sudah kita close. Nah, kemudian setelah itu teman-teman tekan Ctrl T ya, Ctrl T. Maka akan keluar mapping sama tekstur koordinat. Kita akan mengubah tekstur koordinatnya menjadi objek ya, objek kepada vektor. Baik, setelah itu kita akan keluarkan Shift A lagi ya, kemudian kita search color ramp. Nah, kemudian kita hubungkan faktor kepada faktor. Nah, dan color kepada base color, kemudian color kepada subsurface color. Baik. Ya, kemudian klik kiri di yang hitam ini, di color ramp ini, lalu kemudian ganti warnanya. Ya, teman-teman bisa tuliskan rumusnya FF8944. Lalu tulis enter. Ya, untuk mengeluarkan warna orange seperti ini. Kemudian di yang bagian putihnya kita klik dulu, lalu kita ubah menjadi hitam. Setelah itu, arahkan kursor ke tengah, lalu tekan Ctrl dan klik kiri. Kemudian kita tarik ya ini. Kemudian kita akan mengatur di noise texture-nya ya. Kita akan coba perkecil scale-nya menjadi mungkin 2,5 ya.
Baik, seperti ini. Kemudian detailnya kita tambahkan menjadi 15. Kemudian roughness-nya kita tambahkan 0,8. Distorsinya juga sekitar 0,8, 0,7, 0,8. Ya. Baik, kemudian kita akan ubah scale yang di mouse grab teksturnya ya. Kita akan coba perkecil. Nah, menjadi 0,8. Mungkin sudah. Kemudian detailnya kita tambah. Nah, kita biarkan dimension dan yang satunya lagi. Kemudian kita masuk di mapping sini ya. Nah, kita ubah scale-nya menjadi ya, misalnya 0, nah ini kalau dirapatkan seperti ini mungkin kita tambah ya, atau kita kurangi 0,6 lalu Y-nya ditambah seperti ini, kita kecilkan ya, jadi ini kita rapatkan maksudnya ya. Baik, hasilnya seperti ini ya, sudah cukup bagus. Atau mungkin kita ingin memberikan pengaturan yang lain. Nah, kita ubah scale-nya menjadi 0,2. Scale di mask grab texture. Kemudian scale di mappingnya 0,7 dan scale Y-nya 3,2. Nah, supaya jadi seperti ini ya. Teman-teman bisa ubah sesuaikan saja ya, sesuai dengan keinginan. Baik, kemudian ini masih terlihat flat ya. Gitu. Kemudian, tapi sebelumnya saya akan menambahkan terlebih dahulu lampu ya. Nah, kalau kita lihat di render properties, bukan render properties ya, maksudnya di render viewport, maka kursinya itu terlihat sangat gelap. Nah, oleh karena itu kita harus tambahkan lampu. Kita tekan Shift A, kemudian kita masuk, kita tekan Shift A, kemudian Light Point. Ya, nah kita sudah memunculkan lampu di bawah ini. Lalu kita tekan G, ya kemudian Z, naikkan ke atas. Lalu misalnya G lagi ke sumbu X seperti ini. Ya, lalu kita akan duplikat, tapi kita akan ubah dulu. Dalam keadaan lampunya aktif, masuk ke lampu ini ya, Object Data Properties. Kita ubah powernya menjadi 100. Coba kita akan dekatkan lagi G, X. Nah, begini. Kalau dirasa masih kurang, kita tambahkan menjadi 400 mungkin. Ya, atau 200. Ya. Kita akan duplikat lampu ini di belakangnya. Caranya adalah Shift D, ya. Kemudian teman-teman pindahkan ke sumbu X. Ya, kalau teman-teman dirasa ini kurang terang, maka kita tambahkan menjadi 250. Baik. Ya. Selanjutnya kita akan membuat pantulannya ya. Kita akan membuat pantulannya. Jadi kita Shift A, Mesh, kemudian Plane, kemudian kita tekan G, Z ke bawah sedikit. Nah, oke. Kita akan zoom terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Setelah itu kita tekan Scale. Ya. Kemudian kita akan membuat dinding-dindingnya ya. Kita bisa masuk dulu ke layout. Kita akan buat dindingnya. Caranya kita masuk ke edit mode. Tapi edit mode dalam keadaan aktif alasnya ini ya. Gitu. Oke, kita masuk ke edit mode. Kemudian kita masuk ke edge seperti ini. Lalu tahan shift. Teman-teman aktifkan 1, 2, 3 ini ya. Ya mungkin cukup 2 ya. Ya ini dan yang ini. Lalu tekan E, extrude ke sumbu X, ke sumbu Z seperti ini. Baik.
Mungkin cukup ya, kita lihat lagi ke shading. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Baik, kemudian kita masuk lagi ke objek mode. Baik, nah kita klik lagi kursinya seperti ini, aktifkan lagi. Nah, maka kita akan disuguhkan dengan pekerjaan yang setelah tadi kita kerjakan. Kita akan lanjutkan lagi di shader editor. Nah, ini kan masih terlihat ya flat begitu kan, jadi belum ada teksturnya lah katakan ya. Maka kita harus tambahkan node lagi yang namanya bump. Teman-teman Shift A di shader editor seperti ini, Shift A. Lalu search, teman-teman tulis bump, lalu enter, lalu simpan di bawah ini, kemudian teman-teman koneksikan dari faktor kepada kepada height ya, kepada height. Kemudian normal ke normal. Nah, kita lihat di sini sudah ada teksturnya, tapi ini sangat kasar sekali ya, sangat begitu kuat begitu. Nah, kita akan zoom dulu di shader editornya ke bump ini. Teman-teman bisa kurangi strength-nya menjadi 0, mungkin 0,2 ya. Nah, ini kan kelihatan ada permukaannya, tapi tidak terlalu kasar ya. Baik. Kemudian kita akan tambahkan subsurface ya. Nah, sedikit saja ya supaya terlihat lebih elok gitu. Subsurface ini seperti cahaya yang menembus bagian dalam dari sesuatu ya, seperti kulit ya. Kalau kalau kena cahaya gitu kan, jadi bagian dalamnya itu terlihat merah. Kemudian daun telinga yang kena cahaya atau lilin begitu kan. Nah, kita tambahkan subsurface-nya 0,04 misalnya. Nah, kalau terlalu besar misalnya 0,05. Nah, jadi subsurface-nya terlihat seperti terbuat dari lilin, ya kan? Bukan terbuat dari kayu karena subsurface-nya terlalu besar. Ya, tapi kita tidak akan terlalu besar, kita tambahkan 0 di sini ya, 0,05 ya, atau kita kurangi 0,03 atau 4 ya, hanya untuk sekedar memberikan nuansa yang basah ya kepada kayunya itu. Baik, kita sudah selesai dalam membuat tekstur kayu, jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah di viewport render ya. Jika teman-teman merendernya, maka hasilnya akan seperti ini. Tapi dalam video ini saya belum memberitahu bagaimana caranya menyeting kamera dan bagaimana caranya merender. Kita akan pelajari di video selanjutnya. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.